iman Kristen dengan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Iman Kristen dengan ilmu pengetahuan itu selalu dipertentangkan. Bahkan dibuat untuk bermusuhan antara ilmu pengetahuan dan iman. Itu makanya dikatakan sini pertentangan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan. Masa ini terjadi pada revolusi ilmiah pada abad yang ke-16 dan 17. Tokohnya, ya, Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, Isaac Newton. Mereka ini menawarkan teori ilmiah heliosentris, yaitu matahari pusat tata surya. Waktu mereka mengemukakan gagasan dan pemikiran itu, ditentang oleh gereja Katolik pada masa itu. Karena pada masa itu, gereja Katolik mempercayai istilah atau pandangan dunia geosentris. Artinya apa? Bumi yang jadi pusat tata surya. Ya, bukan matahari. Akibatnya Bapak Ibu, Galileo ya yang mendukung matahari pusat tata surya harus diadili oleh gereja Katolik Roma. Jadi ngeri-ngeri sedap juga. Pertarungan, pertempuran, atau pertentangan ya iman dan ilmu pengetahuan di abad yang ke-16 sampai 17. Ngeri-ngeri sedap juga. Sampai baku bulu Bapak Ibu. Contoh tokoh yang sangat mempertentangkan iman dan pengetahuan. Seorang astronot Rusia yang bernama Gagarin. Waktu pertama kali dia menginjakkan kaki di bulan. Di sana langsung dia mengumumkan dan mengatakan. Di bumi tidak ada Tuhan. Apalagi di bulan juga tidak ada Tuhan. Dia memang seorang ateis Bapak. Tetapi tidak lama kemudian setelah dia kembali dari bulan. Beberapa tahun kemudian dia sedang mempersiapkan diri untuk latihan. Karena dia mau kembali, mau pergi ke bulan untuk yang kedua kali. Untuk membuktikan bahwa di sana tidak pernah ada Tuhan. Maka pada saat dia latihan penerbangan pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Pesawatnya jatuh di Moskow. Akhirnya dia pun juga dijemput oleh Tuhan. Yang dia hina, yang dia lecehkan tidak ada. Di sini dapat kita lihat orang yang menentang Tuhan, meniadakan Tuhan, bahkan menolkan Tuhan, hati-hati. Mata Tuhan, pendengaran Tuhan sangat super sensitif. Yang berikutnya, perpisahan atau independensi ilmu pengetahuan dengan iman Kristen. Artinya ilmu pengetahuan dengan iman berjalan sendiri-sendiri. Dengan bidang garapannya sendiri, cara kerjanya sendiri, metodenya sendiri, terminologi ilman dan ilmu pengetahuan juga sendiri-sendiri. Tujuannya pun juga sendiri-sendiri. Dan mereka tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Artinya di sini terjadi pemisahan atau dikotomi antara iman dan ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Masa ini terjadi pada abad pertengahan sekitar abad 19 sampai dengan 20. Terjadilah perdebatan yang luar biasa antara ilmu pengetahuan dengan iman Kristen. Terlebih khusus pada masa ini berkembang teori evolusi Darwin yang diperdebatkan pada saat itu. Tokoh-tokoh yang sangat populer ya dan juga yang mempopulerkan paham perpisahan atau ya independensi antara iman dan pengetahuan ada namanya Auguste, orang Perancis. Dia mengembangkan teorinya dengan 3 tahap. Yang pertama, ya dia meyakini ilmu pengetahuan satu-satunya sumber pengetahuan yang valid. Artinya peran Tuhan tidak ada lagi. Dan tidak penting pula, kata dia. Yang kedua, dia filsuf Skotlandia dan tokoh empirisme. Empirisme itu pengalaman, mengedepankan pengalaman hidup. Bahwa pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan. Maka agama tidak lagi berguna, diterima, bahkan dijadikan menjadi suatu keyakinan yang valid. Bapak Ibu, tokoh-tokoh di zaman ini lahir dan berkembanglah pemikiran dari Karl Marx,
Stalin, Lenin, yang mana mereka-mereka inilah tokoh pendiri paham komunisme di dunia dan Marxisme. Uni Soviet sebelum terpecah-pecah seperti hari-hari ini, lama puluhan tahun Uni Soviet itu menganut paham komunisme. Selama 70 tahun. Tiga tokoh ini dipuja dan dipuji, khususnya di negara Uni Soviet. Sebelum terpecah belah, sebagian menjadi Ukraina hari-hari ini. Dan sampai saat ini, Uni Soviet itu juga masih menganut paham komunis. Maka saking begitu tersohornya pemikiran mereka ini, saudara, nama mereka, patung mereka banyak yang dibangun, didirikan, bahkan dipuja dan dipuji, serta diabadikan. Tapi masa kejayaan pemikiran mereka ini lambat laun berubah juga. Sehingga dulu para pemujanya justru berbalik arah. Meninggalkan mereka, bahkan menghujat mereka, serta merumuhkan patung-patung mereka. Tapi tidak berarti paham komunisme ini sudah selesai sudah. Walaupun Karl Marx dan Lenin sudah tiada, masih. Buktinya saya katakan tadi Uni Soviet masih sebagian besar menganut paham komunis. Korea Utara itu masih total menganut paham komunis. Dan beberapa negara-negara lain. Bahkan negara kita, Indonesia, hampir-hampir mau dibuat menjadi negara komunis. Ini menunjukkan ideologi, paham, Marxisme, atau komunis yang dibuat, dikembangkan oleh Karl Marx dan Lenin, itu terus masih ada kok di zaman modern sekarang. Itu masih ada. Cuman kalau di negara ini kan Bapak Ibu tidak diperbolehkan mereka menunjukkan identitas. Bahkan juga dilarang mereka untuk mewujudkan diri dalam bentuk partai. Makanya waktu era Soekarno dulu kan Partai Komunis kan dibubarkan Bapak Ibu. Sampai pemerintah harus membuatnya menjadi membuat ketetapan dalam TAP MPR bahwa paham komunis gak boleh ada di Republik ini. Tapi secara pribadi-pribadi, saudaraku, paham komunisme ini masih ada kok di Indonesia. Karena mereka ini kan tidak mempercayai Tuhan kan. Bahkan di kalangan para mahasiswa ada. Salah satu contoh saya ceritakan tadi kepada saudara. Seorang anak pendeta. Nah, jadi sekali lagi, ya, bahkan di kalangan orang Kristen, walaupun mereka mengaku agamanya Kristen, di KTP pun juga identitas Kristen. Tapi bisa saja paham mereka komunis. Artinya tidak percaya Tuhan, Bapak Ibu. Jadi bagi mereka agama itu tidak lain, tidak bukan hanya sekedar identitas saja. Karena di Republik ini kan tidak diperbolehkan. Orang tidak beragama, harus beragama, kan begitu. Itu bisa banyak kita temukan. Di mana mereka itu sangat-sangat tidak tertarik mendengar kekristenan. Boro-boro datang ibadah. Itu banyak. Masih banyak kepaham itu di kalangan orang Kristen. Yang ketiga adalah perbincangan atau dialog antara ilmu pengetahuan dengan iman Kristen. Artinya ilmu pengetahuan dan iman memiliki hubungan saling terbuka dan saling menghormati.
bahkan saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka pada zaman ini muncullah dan berkembang, pemahaman ini muncul dan berkembang di abad ke-20. Setelah Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu. Maka pada era inilah muncul tokoh-tokoh John, Alistair, Carl Gibson. Mereka menunjukkan bahwa iman, pengetahuan dan iman tidak perlu dipertentangkan. Tidak perlu diadu domba. Bahkan mereka mengatakan, iman dan ilmu pengetahuan itu saling melengkapi kok. Artinya pemahaman mereka ini bagus juga. Ada beberapa contoh yang mereka sumbangkan lewat pemikiran mereka ini bahwa antara iman dan pengetahuan dan sebaliknya tidak usah dipersoalkan, nggak usah dipertentangkan, nggak usah diadu domba. Karena mereka itu sama-sama saling melengkapi. Maka ada contoh konkret. Misalkan dalam bidang teknologi komunikasi, Bapak Ibu. Penemuan dan penggunaan internet sangat mendukung kita. Sehingga kita bisa kuliah dari rumah kita masing-masing. Dari tempat kita masing-masing. Dari daerah kita masing-masing. Baik yang dari Papua, Sulawesi, ya, Sumatera, dan juga yang dari Jawa. Ini contoh. Paham pemikiran mereka ini positif. Bahkan Injil bisa diberitakan ke seluruh pelosok dunia ini. Dengan adanya jaringan internet. Artinya paham ini yang mau kita lebih tonjolkan di dalam pikiran mahasiswa. Jadi kalau mereka menemukan sesuatu hal di kemudian hari, pakailah temuanmu itu untuk membuat nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Jangan justru menyingkirkan keberadaan Tuhan. Jangan. Kan kira-kira itu pesan kita. Yang keempat, perpaduan atau integrasi. Di mana iman Kristen, perpaduan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan. Artinya, integrasi iman dan ilmu pengetahuan saling terhubung satu dengan yang lain. Pemahaman ini dimulai pada masa Renaissance dan Reformasi. Ada beberapa contoh penemuan pada masa ini. Contohnya Johannes Kepler. Seorang astronom dengan temuannya hukum dan menemukan hukum gerak planet dan percaya penelitian astronomi adalah cara yang paling efektif untuk mengagumi rancangan Tuhan yang luar biasa. Ilmu astronomi itu Bapak Ibu dipakai untuk mempelajari ciptaan-ciptaan Tuhan, khususnya planet-planet di angkasa luar sana. Waktu John Kepler menemukan itu dengan ilmu astronominya, lalu dia pakai, maka dia semakin bersyukur, maka dia semakin memuja-muji Tuhan bahwa Tuhan itu hebat rupanya. Yang kedua, Pascal. Matematikawan, fisikawan, filsuf juga. Orang Kristen yang taat ini Bapak Ibu. Taat baca firman Tuhan. Dan lain sebagainya. Dia seorang ahli filsafat agama. Dan tidak ketinggalan Isaac Newton yang sudah saya singgung tadi, saudara. Fisikawan dan matematikawan yang mengembangkan hukum gravitasi. Dia juga seorang teolog yang takut akan Tuhan. Mereka ini justru menemukan bahwa pengetahuan yang mereka punya itu bisa melihat ya bagaimana Tuhan luar biasa bekerja dan berkarya di dalam hidup dan juga dalam penemuan mereka. Kita mau mendorong para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi itu. Belajarlah dari Johannes Kepler, Pascal, Isaac Newton. Waktu engkau semakin menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, baca firman Tuhan, dan melakukannya. Engkau akan terus dan menerus diperlengkapi oleh Tuhan dengan pengetahuan yang luar biasa. Dan pengetahuanmu itu akan semakin diberkati Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang mau kita tekankan dalam pemahaman ini. Nah, lalu
Apa yang dimaksud dengan teknologi modern dan kegunaan teknologi terhadap kehidupan manusia? Teknologi modern ini, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, ya, berkembang istilah ini pada saat zaman industrialisasi, perubahan peradaban manusia yang tadinya memakai segala sesuatu secara manual mulai masif, artinya mulai banyak memakai teknologi.